perhatian semuanya, mohon HP-nya disimpan dulu. Kita akan mulai acara kita. Jadi sebelum memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu doa. Baik, aku sebelum kita memulai aktivitas kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang kita semua untuk berdoa dulu. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat, sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih buat pembawa acara. Di sini yang kami hormati Ibu Pas ya, dari SMA Negeri 1 Kawajahe ya, sebagai narasumber kita hari ini dalam kegiatan jurus BK 7 jurus BK hebat ya. Dan juga Bapak Ibu dari BK SMK yang 1 Merdeka dan juga anak kami yang kami sayangi, ini satu kelas ya, satu kelas kita undang untuk mengikuti sosialisasi apa yang hari ini akan diterangkan terkait kiat bagaimana supaya anak kami bisa sukses ke depannya dalam menjalani masa pendidikan di sekolah kita. Jadi kalau Ibu Pas ini guru BK senior ya, jadi banyak pengalaman ilmu yang
sudah beliau torehkan di dunia pendidikan ini. Kita mau kuliah, apakah mau kerja, kita siap, kita fighter, kita di depan kalau untuk memperjuangkan masa depan. Di sekolah kita ada namanya program ini, apa ini? 7 kebiasaan. Nah, bikin ulangannya seperti ini. Tangan kiri ya. Saya mau target saya kalau bisa tiap hari pun ada seperti ini, kita welcome. Jadi di sini aku ada Mas yang akan memberikan materi, ya kita ikuti dengan baik supaya nanti kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan atas nama kita semua kegiatan bimbingan dari BK 7 langkah untuk orang sukses kita buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang hebat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembimbing kami, yaitu Ibu Kepala Ibu Pas, kami silakan. Terima kasih, luar biasa ya. Saya senang sekali bertemu dengan anak-anak kami di SMK Negeri 1 Brastagi ini, merdeka, ya kan? Ada merdekanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Merdeka beserta Ibu Guru dan Bapak Guru bimbingan konseling yang ada di sini. Begitu tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, rasanya saya bahagia sekali bisa tiba di sini. Pasti kamu nanti semakin luar biasa. Sekolah ini nanti semakin hebat. Kenapa Ibu bilang semakin hebat? Karena 4 guru yang sudah dilatih bakal akan menyampaikan dan membuat kamu lebih baik lagi. Jadi tolong nanti diikuti, tolong dilaksanakan dengan baik supaya kamu benar-benar bisa menjadi anak yang hebat tadi. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Silahkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk melanjutkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu atas sambutannya. Jadi kita akan masuk ke penyampaian materinya, Nak Bu. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau mendengarkan dulu lagu 7 Jurus BK Hebat. Silakan berdiri semua, Nak Bu. Tujuh kemana? 7 gurunya, Nak Bu. Sahabat dan sahabat, bikin angka 7. Gunakan 7 jurus dan tarik potensi daya emosi.
Bikin angka 7. Jadi ini kita ekspresinya kalau dibilang tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau dibilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam ada suaranya. Ya, kita tes konsentrasinya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam.
Ya, jadi nanti Ibu akan membagikan kartu. Kalian akan membangun sebuah menara yang kokoh. Menara Paris. Ya. Lanjut. Ibu mau salah seorang dari sini yang membacakan. Ibu mau dari Joel. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Vex Mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Kita berikan tepuk keren kepada Joel. Ibu mau dari bagian tengah ini salah seorang. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman Pigmen Mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Kita berikan tepuk salut kepada teman kita. Salut. Ibu bacakan ya. Jurus kita ini yaitu tumbuhkan resiliensi. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fix mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah menguasai. Selanjutnya kita akan membangun sebuah menara. Kita bagi dulu kelompoknya menjadi 3 kelompok. Jadi Ibu mau dari Bene hitung 1, 2, 3, baru 1, 2, 3. Ayo. 3. Suara dari sana dulu. Dikasih tahu 3 nanti ya. Lanjut. 1. Oke. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Ayo bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompok masing-masing. Kelompok 1 dari sini semua. Kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Ini kartunya udah dapat semua kan? Sudah. Selanjutnya, setiap kelompok akan mendapatkan properti dan disusun agar menjadi sebuah menara. Tadi aku sudah bagikan kartu. Kartu itu kalian bangun menjadi sebuah menara. Buat setinggi mungkin dan kokoh. Karena nanti
Ada nanti ahli kritiknya, ada nanti ahli kritik yang menghancurkan bangunan kalian. Makanya harus kalian bangun dia kokoh. Kayak mana dia supaya bisa kokoh, bisa dia tinggi, itu bantuan. Kasih waktunya 5 menit. Satu kelompok, satu harga itu kalian buat. Ini kan kelompok 2. Yang kelompok 2 ini kelompok 2 kalian produk kalian gimana supaya negara ini bisa berdiri kokoh dan tangan kalian yang hembus pun dia satu. Dan harus tinggi. Boleh. Ayo. Ini belum ada, ini udah ada pergerakan di kampung itu dan saya juga strategi gimana bisa membangun suasana kalian. Ayo, harus semua berpartisipasi. Ini area yang bergabung manusia. Enak udah cepat. Ayo semua bekerja sama membangun menaranya biar bisa kokoh. Terlihat pekerjaan sangat serius kan? Mantap.
Udah selesai aku. Di bangku menaranya siapa mungkin? Karena nanti ada minggu yang jeniusnya. Kalau menara kalian satu, bukan yang besar kali mengambil dari kemarin. Itu makanya kan Kali ini dong.
Jangan semua orang kumpul, kami bikinannya aja. Sekarang mobilnya yang kipas. Satu orang. Keren pada kelompok satu. Keren, keren. Belum selesai tunggu. Yang sudah ada di benarannya di sama aku dulu aku Tiga sudah. Hari lagi rumah.
lima kali ya. Kelompok 3 udah selesai. Kelompok 1 satu orang mesti 5 ya. Di sana. Ayo, Gio Restio. Agak. Pas lagi rombongan 3. Oke, tidak heboh ya. Diberikan tepuk keren kepada kelompok 3. Tepuk keren. Kelompok 2. Nggak perlu habis kartunya, nggak apa-apa. Yang penting menaranya kokoh. Ayo, siapa namanya ini aku? Kak kelompok yang mana? Kelompok berapa? Kami yang tiup sekali ini menaruh orang ini ya. Dan aku yang kelompoknya tadi sudah ditiup sama menaranya sudah bisa duduk kembali ke kursi masing-masing. Ayo. Ini dirapikan kursinya. Kan ketawa tadi nih. Kembali ke kursi masing-masing. Kursinya. Ibu minta dari kelompok 3. Ini kipas menara orang itu. Pakai kertas. Ini ready kan? Menaranya berdiri kokoh kan gitu. Kita berikan tepuk mantap kepada kelompok 2. Tepuk mantap. Sudah berdiri kokoh kan gitu. Tadi selama membangun menara ini kan ada yang menaranya roboh satu, gitu diganti lagi strateginya kan gitu supaya bisa menara ini berdiri kokoh dan ketika ada angin yang berhembus meniup nggak jatuh kan gitu. Selanjutnya ada
refleksikan dan kita diskusikan. Yang pertama, ketika menara kalian goyang atau bahkan roboh, goyang itu goyang gitu ya, ataupun roboh. Bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi kalian yang muncul dari diri dan kelompok? Oke? Ibu mau dari sebelah sini. Bagaimana perasaan? Kan tadi ini menerangnya kan sempat jatuh. Langsung berdiri dong. Ganti ya. Bene. Ketika menara kalian goyang atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyerahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Tadi kan sudah membacakan. Kalian tadi kan membangun menara, kan gitu deh. Coba jelaskan bagaimana tadi perasaan ketika menara itu sempat mau roboh ataupun pernah atau sempat roboh, kalian ganti strategi supaya menara ini bisa berdiri kembali. Rasanya gimana ketika menara roboh? Kalau pertama kali roboh, bingung gimana begini, bingung. Terus kita dari teman di itu kan di Lembu. Kalau pertama tadi di sini terus baru ya diskusinya dari semua itu. Tadi menara BN sempat roboh, tapi dicari strategi yang lain supaya menaranya bisa berdiri kokoh. Jadi kita berikan tepuk salut kepada kelompok BN. Ayo, tepuk salut, kita salut, salut. Mau dari sini, oh ya ada. Ketika menara itu sempat roboh, apakah kalian juga atau mau ada teman-teman yang bangun kan menara itu, tapi kita teman-teman ada pesan-pesan atau langsung cari solusi? Kalau kami tadi nggak ada menara kami rubuh dari awal bangun Bu. Kita berikan tepuk keren kepada kelompok Irpanta. Enak tuh, tepuk keren.
membangun kembali Mentui. Pelajaran apa dan dapat? Tadi kan sempat menaruhnya rokok. Pelajaran yang paling penting dari situ apa itu? Cari solusi. Ini mencari solusi. Kita tidak berfokus pada masalah, tapi kita harus mencari solusi. Oke? Selanjutnya nomor 3, di luar permainan, coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah atau di rumah, gitu ya, yang pernah merasa menaranya roboh, pengalaman hidup kalian, dan bagaimana kalian meresponnya. Contohnya ketika saya diputuskan sama pacar saya, Bu, saya merasa dunia saya runtuh. Bisa aja seperti itu kan. Nanti ibu mau dari sini satu, dari sini satu, dari sini satu, ayo nangkep. Contohnya begini, aku mau tahu pengalaman apa? Mohon perhatian. Di luar permainan ini, di luar tadi membangun menara, coba pikirkan pengalaman di kehidupannya, baik di sekolah atau di rumah, atau kehidupan tentang percintaan, gitu ya, ataupun belajar, yang merasa ketika mendapatkan masalah itu merasa menara itu roboh, ya udah runtuh. Ayo anakku, sambil minta ya dari Kamania. Silakan temannya menceritakan pengalamannya. Arya dan teman yang di belakang. Arya. Hal yang membuat musuh saya, hati saya hancur karena saya dulu kebanyakan main HP, jadi mata saya minus.
setengah. Berarti kita dulu kecanduan smartphone gitu ya. Jadi kecanduan jadi sampai nanti itu udah ke sekarang. Jadi kan merasa dunia itu hancur. Cita-citanya jadi apa? Wow. Mekanik. Berikan tepuk hebat kepada teman kita. Jadi tadi kita sudah membangun menara yang kokoh dan juga tadi yang satu teman kita tadi si Benedictus bahwasanya ketika menara itu jatuh Bu, kami cari solusi Bu supaya gimana menara ini bisa berdiri kokoh dan tidak jatuh. Itulah resiliensi. Jadi resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan beradaptasi, bertahan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Itu dia resiliensi. Jadi resiliensi ini sangat penting kita tumbuhkan, gitu ya. Kalau hidup pasti kita punya masalah, tapi kita dari materi ini tadi kita belajar untuk tidak berfokus pada masalah, tetapi fokus untuk mencari solusinya. Oke, lanjutkan Pak. Mengapa daya lenting atau resiliensi itu penting? Ternyata orang yang tidak resilient itu banyak dampak negatifnya. Yang pertama itu ada kasus siswa ya, berarti teman kalian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa bunuh diri. Makanya ketika dihadapkan sama suatu masalah, penting untuk kita mencari solusi. Dia ini kan dibully, dia stres, dia sedih, dia nggak cerita sama siapa-siapa, dia tidak mencari solusi ataupun menceritakan kepada guru BK-nya. Makanya kalau kalian dibully di sekolah atau ada teman yang mengejek, contohnya dibilangnya, "Gio, kamu kotak kali, kamu nggak senang," itu termasuk bully ya. Nah, berarti kita harus dalam berucap itu harus hati-hati supaya tak terjadi seperti ini. Dibilang anak yatim langsung dibunuh diri, itu karena dia pribadinya tidak resilient. Seperti itu. Jadi pribadi resilient itu orangnya itu pola pikirnya bertumbuh, tidak tetap. Kalau pola pikir tetap, tadi kan sudah kita bahas tadi kan, fixed mindset. Kan tadi selamat datang di jurus yang tiga ini tumbuhkan resiliensi, kan gitu tadi. Awas fixed mindset menghalangi. Jadi untuk mencari pribadi yang resilient, kita harus memiliki pola pikir yang bertumbuh. Dan sekarang Pak, itu dia perbedaan fixed mindset dan growth mindset. Kalau dia fixed mindset itu dia pola pikirnya tetap. Contohnya di bidang kesuksesan, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Itu dia fixed mindset, pola pikirnya tetap. Tapi kalau growth mindset itu saya bisa sukses dengan berusaha. Oke? Yang kedua, kalau orang yang tidak resilient itu pola pikirnya kan fixed mindset. Itu kalau dia di bagian kegagalan saya menyerah. Tapi kalau dia growth mindset, itu saya akan coba lagi. Ketika dia gagal, dia coba lagi. Dan tadi menerang kalian roboh, kan? Kalian coba lagi. Berarti kalian itu sudah menerapkan pola pikir bertumbuh ataupun growth mindset. Selanjutnya kesulitan. Saya tidak bisa kalau di growth mindset itu
saya belum bisa. Berarti kalau dicoba, gimana Nakku? Bisa, gitu ya. Jadi kalian sudah tahu membedakan bagaimana fixed mindset dan growth mindset? Fixed mindset itu gimana? Kalau growth mindset? Cari solusi. Jadi untuk mencari pribadi yang resilient itu kita harus memiliki pola pikir yang bertumbuh ataupun growth mindset. Jadi dari materi ini aku harap kalian bisa menerapkannya karena ini sangat penting ya Bu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Ibu ingin kita salut kita semua karena kita sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke? Tepuk